KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena disadari, diakui bahwa kejaksaan, kepolisian tidak maksimal memberantas korupsi, maka dibentuklah lembaga khusus super body super body KPK. Karena korupsi adalah extraordinary crime. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat, merampas hak ratusan ribu, jutaan, puluhan, ratusan juta rakyat Indonesia. Dan seorang Firly Bahuri, ketua KPK, bisa mengatakan seperti itu. Miris saya, miris, betul miris. Apakah ini yang dimaksud dengan hal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari FNN, Forum News Network. Saudara, saya punya berita. Beritanya seru, yaitu ucapan dari Ketua KPK Firly Bahuri ya. Ini dimuat di banyak sekali media, termasuk media online tentu saja. Ini judulnya begini, saya bacain ya. Aduh, ini dia nih. Firly, titik 2, 1.550 orang korupsi, masih ada 262 juta warga baik. Yo. Oke. Saya baca beritanya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri menyatakan hingga saat ini tak lebih dari 1.550 orang ditangkap lembaga anti rasuah akibat korupsi. Oke. Meski demikian, menurutnya masih ada jutaan orang baik yang tak disorot karena tertutup dengan berbagai penangkapan atau operasi tangkap tangan. Yang tertangkap KPK karena korupsi itu tak lebih dari 1.500 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik, ujar Firly dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK. Stranas itu Strategi Nasional PK Pemberantasan Korupsi tahun 2021-2022. Wow. Saudara, Anda mau komentar apa dengan ini, dengan apa namanya pernyataan seorang pejabat KPK? Wah, ini seru sekali. Orang berpikir, ini maksudnya apa ya? Seorang petinggi KPK yang bertugas memberantas korupsi di negeri ini, kok ucapannya seperti tanda kutip, seperti menggampangkan, seperti angka 1.550 orang yang korupsi itu hal yang remeh-temeh. Alasannya masih ada 262 juta lain warga yang baik. Aduh, gila nggak? Ini ada netizen yang iseng-iseng hitung 1.550 orang itu berapa persen? Nah, dibanding 262 juta. Sesungguhnya penduduk Indonesia sudah 270 juta. Nggak tahu Firly nyomot di mana 262 juta. Nih ya, dikalikan sama dia, itu artinya, wih, ngeri sekali. 1% enggak lah, 0,5% enggak lah, artinya 0,00 ya, 0,00000591, ada 05, 5 digit di belakang 0, di belakang koma. Itu berapa ya? Kalau 1%, kalau 2 per mil, 3 apa? Aduh, apa nyebutnya? 1, 2, 3, 4, 5 itu, aduh, ngerti, ngeri ya. Nih angkanya nih. Ya memang kalau lihat angka begini ya tentu saja kecil sekali presentasinya, nggak sampai 1%, nggak sampai 1 per mil, nggak sampai 10 per 10.000, 100.000, 1/juta, enggak, memang gitu loh. Memang begitu gitu. Tapi gila nggak seorang ketua KPK, bos? Nih saya bacain bagaimana komentar para netizen ya. Waduh, ini kok nggak kelihatan ini.
Aduh, sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Jadi ada ucapan-ucapan yang, aduh, gimana kita menyebutnya ya? Dari Twitter, bagaimana orang pikir apa iya seperti itu? Pantas aja gitu kan, akhirnya kan pantas aja kalau kemudian ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan kepada Samsul Nur Salim, koruptor BLBI yang kabur ke luar negeri mondar-mandir, yang dengan bantuan nggak jelas itu. Kemudian dengan dalih karena ada pasal di Undang-Undang KPK hasil revisi yang berdarah-darah itu, ingat? Yang berdarah-darah itu loh, waktu itu ketika dibahas di DPR, inisiatif dari pemerintah ke DPR dibahas tentang revisi KPK, para petinggi KPK, pemerintah, DPR mengatakan revisi ini untuk memperkuat KPK. Dan penolakan di mana-mana, bukan cuma mahasiswa loh, anak-anak STM pun, walaupun itu sekarang apa sih namanya, SMK ya, bukan mobil SMK, sekolah menengah kejuruan ya, itu protes, lalu digelar pasukan STM, luar biasa itu, dahsyat itu, protes luar biasa. Dan ini hasilnya dibarengi dengan pemilihan Firly Bahuri. Itu asal tahu saja, dia adalah jenderal polisi bintang 3 aktif. Jenderal polisi bintang 3 aktif menjadi ketua KPK yang kalau kita buka rekam jejaknya tidak bersih. Maksud saya bermasalah gitu. Bermasalah, dia pernah melanggar kode etik karena dia bertemu dengan mereka yang sedang berperkara di KPK gitu kan. Kemudian ditarik lagi ke pusat, ke Mabes Trunojoyo, dan seterusnya balik lagi. Aduh, ngeri sekali. Buka deh, mohon maaf saya sebut majalah Tempo. Majalah Tempo tuh menurunkan profil jejak Firly Bahuri. Dan dengan mengatakan 1.550 orang yang korupsi, tidak lebih, maka masih ada 262 juta warga yang baik. Firly sepertinya hendak lupa atau sengaja lupa bahwa satu orang korupsi saja itu sudah merampas hak rakyat Indonesia. Merampas. Mestinya uang yang misalnya dia korupsi apa? Pembangunan infrastruktur. Misalnya sekolah-sekolah SD Infres lah katakan gitu ya. Dia korupsi satu orang saja. Maka harusnya sekolah yang katakanlah anggaran per unitnya itu misalnya harusnya katakanlah buat mudahnya 1 miliar, maka dikorupsi 200 juta, 300 juta, 500 juta, maka kualitas pembangunan gedung itu menjadi jauh lebih buruk, jauh lebih rendah, dan itu bisa berbahaya. Kalau dikorupsinya bansos, misalnya satu orang Juliari, Peter Batubara, itu sudah sekian triliun, bos. Ini 1.550 orang. Dan jangan lupa bahwa menyepelekan, menyederhanakan dengan angka-angka statistik yang super ngawur seperti ini menunjukkan prioritas paradigma pimpinan KPK terhadap korupsi sudah meluncur ke bawah. Bertahun, berpuluh tahun Indonesia menganggap korupsi itu extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga amanat reformasi, nggak tahu apakah itu dikte dari barat dan sebagainya, maka dibentuklah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena disadari, diakui bahwa kejaksaan, kepolisian tidak maksimal memberantas korupsi, maka dibentuklah lembaga khusus super body KPK, karena korupsilah extraordinary crime. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat, merampas hak ratusan ribu, jutaan, puluhan, ratusan juta rakyat Indonesia. Dan seorang Firly Bahuri, ketua KPK, bisa mengatakan seperti itu. Miris saya, miris, betul miris. Apakah ini yang dimaksud dengan hasil perubahan revisi Undang-Undang KPK? Yang di situ ada Dewan Pengawas, yang antara lain tidak lagi membolehkan KPK menyadap telepon seseorang kecuali atas persetujuan Dewas. Kalau ada si A penjahat,
diduga koruptor, lalu diputuskan untuk menyadap, maka harus ada surat resmi, perintah tertulis, prosedur dari Dewas. Pak, kami mau menyadap si A, si B, si C karena dia terduga korupsi begini, begini, begini. Dewas akan rapat baru bikin keputusan kalau setujui, bikin persetujuan. Anda bisa bayangkan nggak perlu waktu, kemudian kita nggak tahu yang pasti anggota Dewas tidak semuanya adalah malaikat. Memang nggak semua malaikat. Maksudnya tidak semua orang yang bersih, jujur, integritas. Dia bisa ngasih tahu, wey, barusan kita rapat nih, mulai besok lo ganti handphone ya, lo disadap. Hati-hati, tiarap dulu. Itu bukan mustahil, bos. Bukan mustahil. 2 kali yang terbaru KPK gagal menggerebek menggerebek kantornya Haji Isam tuh, PT John Lynn atau apa, karena diduga menyuap petugas pajak waktu itu disebut direktur apa di pajak itu, bahkan membawa lari barang bukti 1 truk. Dan itu terjadi karena rencana penggerebekan bocor ke kuping orang yang mau digerebek. Sebentar lagi mau berangkat tuh tim yang mau gerebek kantor lu pergi dulu, lu beresin dulu, ambil, hilangkan semua barang bukti. Itu yang terjadi, saudara. Dan itu tidak terjadi pada KPK sebelumnya. Minimal publik tidak mendengar hal seperti itu. Gimana nih? Masih mau lanjut dengan KPK. KPK-nya bagus, jangan dibubarin. Karena walaupun bagaimanapun polisi dan kejaksaan tetap belum maksimal memberantas korupsi, karena data-datanya memang menunjukkan di tubuh kejaksaan, di tubuh Polri sendiri banyak orang yang korupsi. Itu bukan kata saya. Ada datanya, faktanya, Jaksa Pinangki lah, apalah gitu kan, dalam kasus Joko Chandra dan seterusnya. Dan yang paling baru, Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Brigjen siapa tuh melapor kepada Kapolri Jenderal Sigit, nih mohon maaf karena angka pelanggaran Propam itu mencapai 102% atau berapa, gila. Jadi gitu, saudara. KPK-nya jangan dibubarin, yang dibenerin pimpinannya. Saya bilang dibenerin ya bagusnya dicopot. Tapi nggak tahu kewenangan siapa. Wong itu by design semua diatur secara terencana, teratur, begini. Ganti pimpinannya, ganti revisi undang-undangnya, bikin Dewas, bikin peraturan tidak boleh sadap sembarangan lagi, bikin peraturan kalau mau gerebek harus izin Dewas. Jadi korupsi yang dianggap extraordinary crime itu kan memang seharusnya diperlakukan dengan cara-cara yang luar biasa, di luar jalur mainstream lah gitu ya, dengan cara-cara out of the box gitu. Tapi ya sudahlah, wong maunya penguasa seperti itu. Lagi-lagi kita rakyat Indonesia kan nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pasrah ya. Pasrah apa pasrah? Saya nggak mau pasrah sebetulnya. Karena yang dirampok itu uang saya, rakyat Indonesia. Saya kan rakyat Indonesia. Saya kan punya KTP, saya kan WNI, saya kan bayar pajak. Oh, belagu lo dapat pajak. Ya kan gue kalau makan di warung-warung fast food kan gue dipotong pajak, kena pajak lagi. Itu kan buat negara, jangan gitu dong. Kan gue punya motor, tiap tahun gue harus bayar samsat, bayar pajaknya. Kan gue punya rumah, ada PBB-nya, kan pajak semua, saudara. Kalau ada mobil juga semua orang yang punya mobil kan bayar pajak. Rakyat bisa bayar pajak. Dan pajak itu digunakan untuk membiayai negara, termasuk membiayai gaji, fasilitas operasional KPK. Yang sekarang pimpinannya cuma 1.550 orang yang tidak lebih yang ketangkap karena korupsi. Masih ada 262 juta orang warga negara Indonesia yang baik. Ngeri. Buka deh Twitter, komentar orang-orang itu. Ngeri bos. Itu aja ya dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.